Suster Peti. Kali ini aku mau ngelanjutin tentang bagaimana caranya untuk daftar ujian RN atau perawat Amerika. Nah, yang kemarin kalau teman-teman sudah, bukan kemarin ya, sebelumnya. Kalau teman-teman sudah singgah di video saya sebelumnya, di situ saya jelaskan bagaimana caranya untuk bisa daftarnya. Di situ saya jelaskan satu persatu langkah-langkahnya sampai dokumen-dokumennya dikirim ke New York. Nah, setelah dikirim apa yang akan terjadi? Berapa lama kita akan menunggu? Setelah itu apa lagi langkah-langkahnya? Nah, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah berikutnya. Nah, setelah saya menunggu beberapa lama, waktu itu saya menunggu sekitar 3 bulanan. Kenapa sampai 3 bulan? Karena ternyata mandatory course saya itu tidak sampai ke New York. Nah, mereka menginformasikan kalau mereka menunggu saya punya sertifikat, dan setelah saya kirim, nggak sampai 1 bulan, mereka pun mengapprove, dan saya dikirim email seperti ini. Dan kalau teman-teman bertanya, berapa lama sih waktunya mereka akan proses dokumen-dokumen kita? Jadi waktunya itu berbeda-beda ya. Ada teman saya yang belum 1 bulan udah langsung di approve, ada yang sampai 2 bulan, ada yang lebih sampai 3 bulan. Jadi saya ingin teman-teman pastikan sebelum mengirim semua dokumen-dokumen itu harus periksa apakah semuanya eh, mandatory course, form 2F3F, dan ijazah transkrip dalam bahasa Indonesia asli dan bahasa Inggris sudah terkirim atau tidak. Karena kalau tidak semuanya terkirim, prosesnya akan lebih lama. Nah, kita kembali lagi ke langkah-langkah yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan email dari New York seperti ini, mereka menjelaskan kalau kita sudah berhak untuk mengikuti ujian dan kita dipersilahkan untuk mendaftar dan membayar ke website ini. Nah, sekarang kita langsung buka websitenya ya. Tadi saya udah buka websitenya seperti ini. Kita diharuskan register online. Nah, sebelum kita register online itu, teman-teman harus baca semuanya dan harus dipahami. Setelah register dan setelah bayar, teman-teman akan mendapatkan nomor ATT, yaitu Authorization to Test. Kita coba satu persatu ya. Oh ya, ini download program codes, ini harus kita tahu karena nanti dari salah satu langkah itu kita diminta untuk mengisi program code kita. Kita coba ya, register online. Nah, ini banyak sekali penjelasannya. Ini adalah penjelasan apa yang akan terjadi nanti pada saat ujian. Nah, silahkan teman baca satu persatu dan diklik, dibaca dan diklik, dan agree. Nah, untuk pendaftarannya ada langkah 1 sampai langkah 4. Kita coba satu persatu ya. Nah, untuk mengisi nama ini, pastikan nama ini sesuai dengan ID teman-teman pada saat ujian nanti. Kalau seperti saya contohnya, waktu itu saya ujian, mereka minta ID saya kasih driver license saya. Jadi nama yang saya daftarkan di website ini sama driver license saya itu harus sama. Karena kalau tidak sama, mereka tidak akan mempersilahkan teman-teman untuk ujian. Nama pertama, ini sufiks ini adalah kalau di sini ya, jadi nama orang tua atau nama anak itu ada yang sama. Contohnya seperti teman saya, dia punya papa itu namanya senior, dia punya nama mereka sama, tapi papanya itu jadi katakanlah James senior. Nah, waktu dia punya nama juga James. Nah, dia itu namanya James junior gitu. Jadi kalau nama dia James, dia junior, dia harus buat JR di sini. Kalau dia James senior, dia harus buat SR. Kalau James 2, 3, 4 juga harus dituliskan di sini. Tapi kalau teman-teman nggak ada ya, dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, ini silakan teman-teman mengisi. Nah, setelah itu langsung ke next. Nah, di sini teman-teman mengisi alamatnya, nomor telepon. Ini udah langkah kedua ya. Kita coba aja. Address type home. Ada lagi saya nggak ada ya. Nah, ini locationnya di mana? Kalau misalnya teman-teman ada di Indonesia, pilih yang Indonesia. Kalau teman-teman ada di Jepang, pilih yang Jepang.
Ini saya isi alamat saya waktu di Jepang ya. Nah, prefecture-nya Osaka, city-nya Shinsenguru Futamachi. Nah, ini teleponnya kalau misalnya karena ini saya buat alamat di Jepang, jadi dia otomatis 81. Kalau misalnya teman-teman buat Indonesia, dia pasti otomatis 62. Nah, ini ada address 1 sama address 2. Address 1 ini harus diisi ya. Kalau misalnya diisi di sini tapi penuh, nggak masuk semuanya di sini, teman-teman bisa lanjut ke address nomor 2. Nah, katakanlah saya 0801025. Nah, sesudah ini dia masuk ke langkah ketiga. Jadi ada pertanyaannya, nama tengah sebelum menikah, what is your mother's nama orang tua, katakanlah nama orang tua saya Kartini, tanggal lahir, ini contoh ya, gendernya apa, kemudian di sini ditanya social security number, ini cuma teman-teman yang tinggal di US, kalau misalnya nggak ada ini juga nggak diharuskan. Ini kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, jadi yang nomor 4 ini adalah pembayaran ya. Nah, ini nanti oh ternyata ini bukan pembayaran. Ini nanti adalah yang jadi ID-nya teman-teman. Jadi diisi semuanya. Setelah itu next. Nah, setelah teman-teman pilih next, mereka akan konfirmasi lewat email. Nah, setelah selesai proses registrasinya, teman-teman akan mendapatkan email dari mereka memberitahukan bahwa teman-teman sudah punya ID dan persilahkan untuk mendaftarkan ujian dan pilih tanggalnya. Dan teman-teman boleh balik lagi ke websitenya ini dan sign in. Nah, dia akan seperti ini dan teman-teman boleh ketik username sama password dari data teman-teman yang sudah teman buat sebelumnya. Layarnya akan seperti ini dan teman-teman boleh klik start registration process. Nah, di sini akan pilihan seperti ini, licensure registration in US. Nah, kita pilihnya yang ini. Kita pilih RN atau PN. Karena kita RN, pilih yang RN. Select the nursing program. Kita lulusan Indonesia, jadi kita pilihnya adalah Indonesia. Kemudian ini kodenya tadi ya, coba dicari aja. Nah, ini dia. Kita ketik ID 99F00000 5 kali ya. Nah, akan ada pertanyaan, tahun berapa kita lulus. Teknik kita adalah Asian Other karena nggak ada di situ ditulis ya. Nah, di sini kita pilih New York karena kita mendaftarnya lewat New York. Nah, New York State Board of Nursing. Setelah itu kita next. Dan ini teman-teman semuanya harus dibaca karena ini menjelaskan nanti bagaimana teman-teman pada saat mau ujian nanti. Agree? Nah, jadi akan ada seperti ini. Teman-teman bayarnya $200. Pencet next.
Dan ini dia, teman-teman boleh bayar lewat Amex, JCB Card, Mastercard, Visa Card. Tinggal pilih saja. Nah, setelah teman-teman selesai proses pembayaran, teman-teman akan mendapatkan email tentang nomor otorisasi untuk tes. Jadi, teman akan mendapatkan email seperti ini. Nah, mohon dibaca ya instruksinya, karena setelah itu juga teman-teman diharuskan untuk kembali lagi ke website untuk mendaftar tanggal ujian dan di mana teman-teman ingin ujian. Nah, di sini teman-teman boleh pilih tanggal sesuai yang teman-teman mau dan pilih tempat ujiannya di luar US. Kalau di luar US itu ada di Korea Selatan, ada di Hong Kong, ada di Filipina, ada di Jepang. Jadi teman-teman silahkan pilih. Nah, kalau sudah dapat nomor ETT ini, teman-teman ETT ini berlaku cuma 6 bulan dari nanti di sini teman-teman dapat email dari tanggal berapa sampai tanggal berapa teman-teman boleh ujian. Jadi kalau kayak seperti saya ini ya, aktifnya 11 April sampai 8 Oktober. Kalau saya pilih ujian setelah tanggal 8 Oktober, ini nomor otorisasi saya itu udah otomatis hangus. Jadi pilih tanggal ujian itu sebelum masa aktifnya hangus. Jadi kalau misalnya teman-teman ujian sekali ternyata gagal, jadi ini itu nomor ETT ini cuma satu kali setiap ujian. Kalau ternyata teman-teman gagal, teman-teman harus bayar lagi $200 dan mendapatkan nomor ETT yang berbeda. Jadi pastikan sebelum ujian teman-teman harus belajar supaya sekali ujian bisa langsung lulus. Begitu saja. Terima kasih.